Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang, mahasiswa PPG kategori 1, gelombang kedua akan menyusun best practice oleh Kartini SS. Kenapa kami menyusun best practice ini? Agar penggunaan metode STAR dalam hal ini situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SMA Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar. Lingkupnya dalam hal ini semua komponen dari lingkup pendidikan yaitu Sekolah Islam Terpadu Wahda Islamiyah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Arab dengan penerapan model problem basic learning. Penulis yaitu kami mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang, Kartini SS. Tanggal pelaksanaan 16 Januari 2023. Situasi yang ingin kami tampilkan yaitu bagaimana kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktis penting untuk dibagikan? Dalam hal ini praktik pembelajaran, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kami dalam praktek ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu kemampuan literasi peserta didik rendah. Dalam hal ini, kurangnya kemampuan siswa dalam berbahasa Arab, di mana kemampuan berbicara dan kemampuan menulis bahasa Arab yang masih rendah. Yang kedua, guru masih menggunakan metode model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, guru belum melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Yang keempat, guru belum menggunakan model pembelajaran yang dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Praktek pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya pikir masih banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktek ini diharapkan selain bisa memotivasi diri sendiri, juga diharapkan dapat menjadi referensi atau inspirasi bagi para pengajar yang lain. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab penulis dalam praktek ini? Saya berperan sebagai guru yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam hal ini agar terlaksana secara efektif, guru pada pembelajaran ini berperan sebagai fasilitator, sedangkan segala proses pembelajaran dilakukan oleh peserta didik secara langsung dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa tantangan yang kami hadapi untuk mencapai tujuan tersebut dan siapakah yang terlibat dalam hal untuk mencapai tujuan ini, yaitu tantangan untuk mencapai tujuan tersebut sangat berhubungan
dengan kondisi latar belakang masalah, yaitu guru merasa nyaman dalam menggunakan model pembelajaran konvensional, ya LKPD, dan soal evaluasi guru belum melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Guru belum memahami model pembelajaran yang dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis, dan juga siapa yang terlibat. Adapun yang terlibat dalam praktek ini adalah kepala sekolah SMA yang sangat mendukung. Dalam hal ini, Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar sebagai penanggung jawab, kemudian guru sebagai subjek praktek dan peserta didik sebagai objek praktek. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Dalam hal strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah penggunaan model pembelajaran. Guru menggunakan model Problem Basic Learning atau PBL karena model ini sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik kami. Guru telah menerapkan pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti atau orientasi peserta didik pada masalah, bagaimana ketika peserta didik diberi pembelajaran, membimbing, kemudian penyelidikan individu maupun karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Sumber daya materi yang diperlukan pada kegiatan ini adalah penguasaan model PBL dan penguasaan materi pembelajaran dan LKPD. Adapun refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya tersebut efektif atau tidak efektif? Mengapa? Kemudian bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan metode menggunakan model pembelajaran basic learning dengan pendekatan saintifik serta dengan bahan ajar berupa materi, slide PowerPoint, sound pembelajaran, buku siswa bahasa Arab, media karton tempel, kamus bahasa Arab online, dan bernasyid atau bernyanyi, peserta didik lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, berdiskusi, terbukti dengan dapat melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Karena peserta didik diajak untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah yang dituangkan pada LKPD, sehingga hasilnya terlihat efektif. Respon orang lain yang terkait dengan strategi yang dilakukan. Yang pertama, sebagian besar respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini sangat senang dan termotivasi untuk belajar. Respon peserta didik dapat dilihat saat kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Yang kedua, respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan yang ketiga, rekan sejawat sangat positif dan antusias, sehingga mereka juga ingin melaksanakan model
pembelajaran yang telah saya lakukan karena berdampak besar terhadap aktivitas belajar peserta didik. Adapun faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan model dan media pembelajaran inovatif yang dikembangkan dalam RPP yang telah dibuat serta bagaimana kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berdasarkan proses dan aktivitas pembelajaran telah dilaksanakan oleh guru, pembelajaran yang bisa diambil adalah guru harus lebih kreatif dan inovatif memilih model dan media pembelajaran agar pembelajaran menjadi menyenangkan sehingga dapat mengaktifkan dan memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Syukran ala ihtimamikunna. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.